Halo, semangat pagi. Apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudari dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus? Semoga karena kasih Allah, anugerah kesehatan dan kegembiraan senantiasa bersama kita dan keluarga kita. Bapak Ibu, saudara-saudari dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus, pada kesempatan kali ini, kita memasuki masa Prapaskah 2025 pekan ketiga. Dengan tema besar, Umat Katolik yang bermisi, bersama Keuskupan Agung Medan, di pekan keempat ini, kita akan mendalami subtema Umat Katolik yang menghidupi dan menampakkan buah-buah perayaan liturgi. Subtema ini mengarahkan kita untuk menghayati perayaan liturgi sebagai sumber kekuatan iman dalam kehidupan sehari-hari. Liturgi yang kita rayakan akan menghasilkan buah-buah yang kita rasakan secara batiniah dan terwujud nyata secara lahiriah. Buah-buah liturgi akan menghantar kita pada kekudusan hidup, sekaligus mendorong kita untuk membawa kasih dan keselamatan Allah kepada semua orang. Mari kita awali pertemuan keempat pendalaman APP masa Prapaskah ini dengan lagu pembuka dari Puji Syukur nomor 329. Sol do 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 mi mi re re. Ya Tuhan, pandang hamba-Mu yang sujud menyembah, penuh syukur kepadamu dan hati berserah, sembah dan bakti umat-Mu, pujian kemuliaan-Mu seutuhnya terimalah, dan ampun-Mu limpahkanlah, berpalinglah kepada hamba-Mu, berpalinglah kepada hamba-Mu. Marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih, selamat datang dan selamat bertemu kembali pada pendalaman APP 2025 pertemuan keempat. Pada pertemuan yang ketiga, kita telah berbicara tentang umat Katolik membangun dan memelihara soliditas persekutuan gerejawi. Pada pertemuan keempat ini, kita akan membahas tentang umat Katolik yang menghidupi dan menampakkan buah-buah perayaan liturgi. Marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti pertemuan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih, marilah kita hening sejenak untuk merenungkan dosa dan kesalahan kita, seraya mohon ampun kepada Allah yang Maha Kuasa. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria,
kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang Maha Baik, kami memuji dan memuliakan Dikau karena kebaikan-Mu yang menyertai hidup kami hingga saat ini. Kami juga bersyukur kepadamu karena Engkau satukan kami pada pertemuan ini untuk merenungkan topik pembahasan tentang umat Katolik yang menghidupi dan menampakkan buah-buah perayaan liturgi. Bimbinglah kami dalam pertemuan ini, sehingga kami dapat memetik buah-buah perayaan liturgi yang akan kami hidupi dalam hidup sehari-hari. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam kesatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita menyanyikan lagu dari Puji Syukur nomor 422. Mi, fa, sol, do, re, do, si, do. Mari datang padaku, kamu yang letih lesu, ku berikan padamu kelegaan jiwamu. Pikulah kuk dariku, padaku belajarlah, sabar dan lemah lembut, maka hatimu tenang. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan sejenak gambar poster ini. Untuk mendalami makna dari gambar poster ini, mari kita berdiskusi dan berkomentar berdasarkan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertama, gambar apakah yang kita lihat pada poster? Kedua, situasi apa yang ditampakkan pada gambar besar dan 3 gambar kecil? Ketiga, apa maksud tanda panah dari gambar besar ke 3 gambar kecil? Keempat, dalam hal apa saja kita mewujudkan buah-buah dari perayaan liturgi? Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus,
Gambar yang kita lihat pada poster menampakkan perayaan Ekaristi yang merupakan sumber dan puncak iman kita. Dalam gambar juga tampak seorang umat sedang berdoa dengan khusyuk yang menampakkan suasana perayaan liturgi yang agung. Dalam poster juga terlihat 3 situasi, yaitu orang miskin, orang yang mengalami bencana alam, dan orang yang sakit. Umat yang menghidupi perayaan liturgi terlihat dari tindakannya yang menunjukkan sikap hidup yang penuh syukur, kasih, dan pengharapan. Seperti pada poster, seorang umat mengikutinya dengan khusyuk dan menampakkan buah dari perayaan itu dengan tindakan konkret, yaitu memberi kasih kepada orang yang miskin, yang mengalami bencana alam, dan orang sakit. Hal ini tampak dari tanda panah dalam poster. Buah-buah dari perayaan liturgi tidak hanya tampak pada 3 situasi yang ada pada poster, tetapi juga mendorong orang untuk terlibat langsung dalam mewujudkan kedamaian, keadilan, dan keterlibatan dalam hidup bersama atau gereja atau masyarakat, rela melayani, rendah hati, dan pembawa sukacita. Nah, sebelum kita menyimak dan mendengarkan sabda Tuhan, mari kita menyiapkan hati dengan menyanyikan lagu dari Puji Syukur nomor 366. Mi re do. Firman Allah yang tersurat dalam kitab mulia disampaikan pada umat agar hidup imannya. Pujian bagimu, Tuhan, atas firman-Mu. Pujian bagimu, Tuhan, atas firman-Mu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, "Bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga, barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini,
ia akan hidup selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda membaca kembali secara pribadi di dalam hati perikop Injil Yohanes bab 6 ayat 51 sampai 58 tersebut. Sembari membaca, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan panduan yang akan menuntun kita mendalami pesan perikop Injil tersebut. Kutipan yang kita dengar berbicara tentang apa? Apa yang dimaksud dengan roti hidup seturut teks kitab suci yang kita dengar? Kapan kita menerima roti hidup itu? Selain perayaan Ekaristi, perayaan liturgi mana yang sudah pernah Bapak Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda rayakan? Sebutkanlah. Apa yang Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda rasakan sebagai buah dari perayaan-perayaan liturgi yang kita ikuti? Jika Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda melaksanakan pendalaman APP ini secara pribadi, silahkan menuliskan hasil permenungan pada selembar kertas atau buku harian pribadi. Jeda video ini apabila membutuhkan waktu yang lebih leluasa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, kutipan Injil Yohanes bab 6 ayat 51 sampai 58 berbicara tentang Yesus sebagai roti hidup yang datang dari surga untuk memberikan hidup kekal. Yesus menegaskan bahwa roti hidup adalah dirinya sendiri, dan barang siapa yang memakan tubuhnya serta meminum darahnya akan hidup selama-lamanya.
Perayaan Ekaristi menjadi pusat dari pengajaran ini, di mana umat menerima tubuh dan darah Kristus sebagai sumber kehidupan rohani dan puncak iman Katolik. Melalui Ekaristi, umat tidak hanya merayakan kehadiran nyata Kristus, tetapi juga menyatu dengannya secara mendalam, memperoleh kekuatan untuk hidup dalam kasih dan kekudusan. Selain Ekaristi, gereja juga merayakan berbagai bentuk liturgi lain seperti ibadat sabda, devosi, doa lingkungan, dan sakramentali. Setiap bentuk perayaan ini membantu umat semakin dekat dengan Tuhan dan mengalami karya keselamatannya secara nyata. Melalui liturgi, umat diajak untuk merenungkan misteri iman dan hidup dalam kasih karunia Tuhan. Buah dari perayaan-perayaan liturgi tersebut adalah pertumbuhan dalam iman, pertobatan hati, dan dorongan untuk mengamalkan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Umat yang diteguhkan oleh liturgi menjadi lebih rela berkorban, penuh kasih, dan bersemangat dalam membantu sesama. Liturgi menjadi sarana yang menguatkan hubungan kita dengan Tuhan, serta mendorong kita untuk membangun hidup bersama yang penuh damai, kasih, dan pelayanan. Dalam perayaan liturgi, umat semakin dipersatukan dengan Tuhan dan sesama, mewujudkan panggilan untuk menjadi saksi Kristus di dunia. Mari kita hening sejenak. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Allah yang Maha Kasih. Bagi para pemimpin gereja, Allah Bapa yang Maha Baik, semoga para pemimpin gerejamu tetap setia dalam pelayanannya, terutama untuk merayakan perayaan Ekaristi yang merupakan sumber dan puncak iman kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, Allah Bapa yang Maha Baik, semoga para pemimpin masyarakat semakin mampu menunjukkan sikap hidup yang penuh syukur, kasih, serta memperlihatkan semangat pelayanan, kerendahan hati, dan keterbukaan terhadap sesama dalam memajukan masyarakat. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang kurang memberi perhatian akan hidup menggereja, Allah Bapa yang Maha Baik, semoga mereka yang kurang memberi perhatian akan hidup menggereja menyadari bahwa Allah selalu menyertai dan menuntun hidup mereka. Ketuklah hati mereka agar dengan rela dan bersatu dengan umat lainnya memuliakan nama-Mu dalam perayaan liturgi dan dalam kehidupan sehari-hari. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang berkumpul di sini, Allah Bapa yang Maha Baik, semoga kami yang berkumpul di sini semakin memberi diri dan menghayati perayaan-perayaan liturgi gereja. Tuntunlah kami agar semakin mampu menghidupi serta menampakkan buah-buah perayaan liturgi dalam hidup kami sehari-hari. Dengan itulah kami mengalami karya penyelamatanmu.
Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mengulangi doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang Maha Kasih, terpujilah Engkau karena penyertaan dan tuntunan-Mu dalam pendalaman APP yang keempat ini. Semoga apa yang telah kami bicarakan dan renungkan saat ini sungguh menguatkan kami untuk menunjukkan sikap yang penuh syukur, kasih, dan pengharapan, serta mampu memberi pelayanan dengan kerendahan hati dan keterbukaan terhadap sesama. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda, mari kita hening sejenak, kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah menguatkan, mendampingi, dan memberkati kita untuk menampakkan buah-buah perayaan liturgi dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda sekalian, dengan demikian pertemuan pendalaman iman masa Prapaskah yang keempat ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita hidup dalam belas kasih dan damai sejahtera Tuhan. Amin. Mari kita akhiri dengan menyanyikan lagu penutup dari Puji Syukur nomor 695. Mari kita nyanyikan ayat 1, 2, dan 4. Sol, do, re, mi, re, do, sol. Aku dengar bisikan suaramu, menggema lembut di dalam batinku. Sungguh engkau sahabatku, jikalau engkau menaati perintahku. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku. Sampai akhir zaman aku sertamu. Bukanlah engkau yang memilihku, melainkan aku yang memilihmu. Kini aku serahkan tugas, supaya engkau menghasilkan buah limpah. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku. Sampai akhir zaman aku sertamu. Roh kasih Kristus, tolonglah kami menjadi pewartamu yang sejati, menyatukan umat sucimu masuk dalam himpunan kawanan dombamu. Aku percaya sabdamu yang meyakinkan daku. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Terima kasih atas partisipasi aktif Bapak Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda dalam pertemuan keempat pendalaman APP 2025 ini.
Sampai jumpa dalam pertemuan pendalaman APP selanjutnya.